Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam ayyudillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja ta'lim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan baca Fatihah ini kita berdoa dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah Masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan masjid ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawassul dengan Fatihah ini kita berdoa kepada Allah, kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, atau yang kita sebutkan yang tadi kita sebutkan semua yang masih hidup, atau saudara-saudara kita yang dalam keadaan dapat bencana dan musibah di Sumatera maupun dimanapun saat ini, kita doakan yang sakit di antara mereka, ya Allah, angkat penyakit mereka, ya Allah. Yang mendapatkan kesusahan dan kesulitan hidup, berikan jalan keluar dan solusi yang terbaik dan mulia, ya Allah. Berikan kesehatan lahir dan batin, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan, ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepada-Mu, ya Allah, berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membahas doa al-ma'tsurat, ya, minal ma'tsurat, yaitu yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana doa ini para ulama mengatakan adalah doa Nabi Muhammad SAW untuk perlindungan dari 8 hal besar yang merusak kehidupan manusia. Jadi 8 hal ini hal yang merusak kehidupan manusia, baik secara jiwa, mental, harta, maupun hubungan sosial sesama manusia. Maka para ulama menyebut doa ini adalah doa yang mencakup perlindungan dari semua kelemahan manusia, baik dari dalam maupun dari luar. Apa doanya itu? Doanya ini adalah doa yang sebetulnya doa ini adalah dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Doanya mungkin di antara kita ada yang sudah hafal, bahkan sering mengamalkan doa ini, yaitu
Allahumma inni a'udzubika. Kalau kita memimpin doa, Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu ya Allah. Dari apa? Satu, minal hammi. Ya, minal hammi. Apa itu alhammu? Alhammu itu adalah kegelisahan. Ya, alhammu itu adalah kegelisahan. Gelisah terhadap apa? Gelisah terhadap hal yang akan datang dalam kehidupan kita. Baik hal yang akan datang selama kita masih hidup, atau gelisah tentang hal yang akan datang ketika kita nanti setelah wafat. Itu satu. Yang kedua, yaitu selain minal hammi, minal hazan, minal hammi wal hazan, yaitu dari kesedihan. Kesedihan terhadap apa? Kesedihan terhadap hal-hal yang telah terjadi. Biasanya orang yang senantiasa sedih, kesedihan mendalam tentang hal yang sudah terjadi dalam kehidupannya, maaf kalau kata orang sekarang itu tidak move on. Selalu yang diingat hal-hal yang menyedihkan dan yang menyakitkan dalam kehidupannya yang sudah terjadi. Yang ketiga, yaitu minal ajzi, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi. Apa itu al-azzu? Lemah, tidak mampu dan tidak punya kemampuan. Lemah, tidak berdaya, tidak mampu berbuat, padahal sebenarnya dia bisa dan mau melakukan sesuatu itu, tapi dia tidak punya kemampuan. Baik lemah karena lemah fisiknya, baik lemah karena mentalnya, atau bisa jadi lemah karena spiritualnya yang lemah. Kemudian yang keempat, yaitu di sini wal kasali. Mohon perlindungan kepada Allah dari kemalasan, enggan beramal padahal mampu, keengganan melakukan kebaikan, juga enggan untuk beribadah padahal mampu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mohon perlindungan dari wal bukhli, kikir, pelit, enggan mengeluarkan harta pada tempat yang benar, tidak mau menolong orang yang dalam keadaan kesusahan padahal dia mampu dan ada. Kemudian selanjutnya al-jubni wal jubni. Apa itu jubun? Pengecut, takut berlebihan yang menghalangi kebenaran, sehingga menjadi orang penakut dalam menghadapi masalah, tidak berani membela kebenaran. Selanjutnya yaitu wa ghalabatid dain. Mohon kepada Allah jangan sampai ya dia itu terlilit dari hutang yang menyesakkan, yang membuat dia hidupnya serba susah. Karena apa? Hutang yang berat hingga membuat seseorang tertekan, sulit hidup dan tidak mampu membayarnya. Kemudian yang terakhir wa qahri rijal. Mohon mohon perlindungan dari Allah dari penindasan manusia. Ditindas, dipaksa, ditekan atau disakiti oleh orang lain. Inilah bentuk kezaliman manusia terhadap manusia. Mari sama-sama kita bahas satu persatu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Tadi ya saya sebutkan bahwa doa ini kata ulama secara umum adalah doa Rasul Muhammad SAW untuk meminta perlindungan dari Allah
jangan sampai 8 hal yang besar yang merusak kehidupan manusia terjadi dalam kehidupannya, baik secara jiwa, mental, harta maupun hubungan sosial sesama manusia. Makanya itu saya katakan tadi, para ulama menyebutnya doa ini adalah doa yang mencakup perlindungan dari semua kelemahan manusia, baik dari dalam dirinya maupun dari luarnya. Nah, kita lihat sekarang terjadi bencana dan musibah yang mengerikan. Ya, walaupun kita tahu salah satunya firman Allah ayat 41, yaitu apa kata Allah? Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah nyata, telah tampak, telah kelihatan, bahkan di tengah-tengah kita, bahkan boleh jadi kita menjadi korban berbagai macam kehancuran dan kerusakan tersebut. Boleh jadi kehancuran dalam aspek ekonomi, kehancuran dari aspek moral dan akhlak, kehancuran dari aspek penegakan hukum, kehancuran dari aspek politik, kehancuran dari kehidupan sosial, dan macam-macam berbagai macam kehancuran. Kenapa saya katakan berbagai macam kehancuran? Karena Allah dalam ayat ini mengatakan zoharo al-fasad. Kata al-fasad, al-fasad itu isim nakirah. Bukan, al-fasad itu isim mufrad. Isim mufrad itu kata yang menunjukkan arti satu, tapi dia kemasukan alif lam lil jinsi yang berfungsi ma'rifat. Nah, ulama-ulama usul fikih mengatakan apabila ada isim mufrad, lafadz yang menunjukkan arti satu, kemasukan alif lam lil jinsi. Contoh misalnya, innal insana, sesungguhnya manusia. Manusia yang mana? Ya, manusia manapun, baik itu orang Arab maupun orang Eropa, orang Amerika, orang Asia, yang kaya, yang miskin, pokoknya yang namanya manusia. Ini namanya min al-fazil an. Sama dengan ini, zoharul fasadu, telah nampak, telah jelas berbagai macam kerusakan dan kehancuran. Kerusakan apa? Ya bisa jadi kerusakan lingkungan, bisa jadi kerusakan akhlak dan moral, bisa jadi kerusakan ekonomi, bisa jadi kerusakan hukum, bahkan kerusakan politik dan berbagai macam kerusakan. Baik kerusakan itu, kata Allah, fil barri wal bahri, terjadi di daratan maupun di lautan. Dalam ayat ini Allah katakan, kenapa terjadi berbagai macam kehancuran itu? Kehancuran itu terjadi bima kasabat aydin nas, akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Artinya, tangan-tangan manusia yang melakukan perbuatan yang sudah keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah. Tangan-tangan manusia yang sudah menghalalkan segala macam cara. Tangan-tangan manusia yang sudah tidak tahu halal dan haram. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi pelakunya, Pak. Nah, berbagai macam bencana dan musibah itu terjadi, kata Allah. Yuziqahum ba'dalladzi amilu. Itu hanya akibat sebahagian kecil dari apa yang pernah mereka lakukan. Kita mungkin ingat tahun 90-an dulu, Ebit pernah bilang, mungkin Tuhan mulai bosan melihat sikap kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Kalau kata saya, bukan kata Ebit ini, mari kita bertanya pada hati nurani dan iman kita masing-masing. Karena apa? Ayat itu diakhiri oleh Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu
telah nampak, telah nyata berbagai macam kehancuran, kerusakan ya di permukaan bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, berbagai macam bencana dan musibah itu, kata Allah, liyuziqahum ba'dallazi amilu, hanya sebahagian kecil akibat dosa dan kesalahan mereka. Kenapa Allah masih menurunkan sebagian kecil akibat dosa dan kesalahan mereka, walaupun mungkin korban harta, korban nyawa, bahkan kita lihat, bahkan mungkin ada yang cacat seumur hidup karena bencana dan musibah ini. Kenapa? La'allahum yarji'un, kata Allah. Semoga terjadi bencana dan musibah ini manusia sadar, manusia betul-betul bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari berbagai macam bencana dan musibah ini. Kenapa? La'allahum yarji'un, karena Allah masih mengharapkan agar mereka sadar, taubat, dan kembali ke jalan yang benar. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat ya, akibat bencana dan musibah ini, banyak manusia yang akhirnya dalam kondisi alhammi ya, dalam kondisi gelisah. Mau ngapain? Rumah hancur, bahkan keluarga ada yang sampai hilang. Saya, ya Allah, dilihat tayangan-tayangan kiriman video tentang bencana di Sumatera, baik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak yang terbawa air, bahkan tertimbun tanah. Bukan satu dua orang yang belum diketahui kemana mayatnya hilang, belum lagi rumah yang hancur, belum lagi harta dan kekayaan yang hilang sama sekali. Kita mohon kepada Allah, ya kita tidak tahu yang namanya hidup ini, Pak. Bencana musibah yang menimpa manusia, seandainya pun terjadi, ya Allah, jangan sampai ya Allah menimbulkan rasa takut dan khawatir yang terus-menerus di hati mengenai urusan dunia atau akhirat yang belum terjadi itu. Kalau akhirat, jangan sampai, ya Allah, gimana nanti ini ya Allah, gimana ini ya Allah, tempat tinggal sudah habis semua ya Allah. Karena apa? Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, alhammu, rasa gelisah ini mampu menggerogoti kekuatan hati dan bisa melemahkan tekad dan mengurangi tawakal manusia. Dan khawatir berlebihan membuat ibadah terganggu. Bahkan ya, bukan cuma sekedar ibadah terganggu, segala apapun yang ingin dilakukan mungkin boleh jadi juga terganggu. Nah, ini yang kita minta, ya Allah. Kita nggak tahu ya Allah hidup kita ini, seandainya pun ya Allah kita nggak tahu bencana dan musibah kapan terjadi. Seandainya ya Allah, kalaupun kami tidak bisa mengelak dari bencana dan musibah yang terjadi itu, ya Allah, jangan sampai menghilangkan tawakal kami. Begitu minimal. Sebab kalau sudah hilang tawakal, ngeri sudah ya sejadinya. Kalau tawakal sudah hilang karena kegelisahan, ya Allah, bisa jadi stres, bisa jadi akhirnya putus asa, bahkan menghadapi jalan buntu. Padahal Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun dia, Allah pasti akan berikan solusi dan jalan keluar. Nah, ini yang kita harap. Jangan sampai kegelisahan ini berkelanjutan sehingga menghilangkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya dijaga dan dipelihara oleh Allah, jangan sampai kita ini mendapatkan kesedihan terhadap hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kesedihan mendalam tentang hal yang sudah terjadi di masa lalu, akhirnya menyesal. Ya Allah, An-Nawawi berkata,
Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Al-huzun, rasa sedih yang berkepanjangan, itu adalah kondisi yang membuat seseorang tidak mampu melanjutkan amal karena disibukkan dengan musibah masa lalu. Tidak move on. Ya. Sehingga Islam mengajarkan untuk tidak larut dalam kesedihan masa lalu, mengajarkan untuk memandang ke depan dan memperbaiki keadaan. Ya kenapa? Karena yang sudah berlalu ya sudah. Yang penting mampu kita jadikan sebagai pelajaran hidup kita. Nah, jangan sampai kesedihan yang menimpa, bencana yang menimpa kita itu akhirnya kesedihan yang berlarut-larut, yang akhirnya maaf tidak bisa bangkit, dan akhirnya sampai akhir hayatnya menjadi beban. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga kita mohon kepada Allah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi. Apa itu hazzi? Lemah, tidak berdaya dan tidak mampu berbuat, padahal sebenarnya ia mampu. Sebenarnya ia bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena bisa jadi ya kelemahan fisiknya, kelemahan mentalnya, atau kelemahan spiritualnya. Makanya itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-ajzu adalah penyakit yang menutup pintu amal dan prestasi. Ini orang kelihatannya dulu hebat, ini orang dulu kelihatannya berprestasi, kok sekarang kayak begitu ya. Hilang semangat hidupnya. Karena apa? Karena mentalnya tertekan. Karena apa? Karena larut dengan kesedihan sehingga tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, makanya itu Islam mendorong kemauan, kekuatan tekad dan kesungguhan dalam amal. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, agar tidak menjadi orang yang pasif dan jangan sampai menjadi orang yang tidak produktif. Optimis dan tidak ada kata pesimis. Yang keempat, kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari sifat yang namanya malas, enggan beramal padahal mampu, enggan melakukan kebaikan, bahkan enggan untuk beribadah, kayaknya males saja. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sifat buruk, sifat kasal atau malas itu adalah sifat buruk yang menjauhkan seseorang hamba dari ibadah dan dari amal soleh. Nah, malas merupakan musuh utama yang menghalangi kebaikan. Nabi berlindung jangan sampai menjadi orang yang malas seperti ini. Karena apa? Sifat malas ini dapat merusak agama dan bahkan dunia kita. Yang kelima, kita mohon kepada Allah perlindungan dari sifat al-bukhlu, kikir, pelit. Kenapa? Karena sifat kikir adalah sifat enggan mengeluarkan harta pada tempat yang benar. Bahkan boleh jadi ya, ketika bencana musibah terjadi di hadapan dia dan ada orang yang sengsara dan menderita, bahkan mungkin boleh jadi orang yang susah itu adalah keluarganya sendiri, atau mungkin bahkan orang yang selama ini bersamanya, atau mungkin orang yang selama ini menolong dia. Tapi karena sifat kikir dan pelit itu sudah mendarah daging, maaf, sudah tidak ada lagi itu rasa kasih sayang itu. Sudah nggak ada lagi rasa kepedulian itu, apalagi untuk berusaha menolong orang yang dalam keadaan susah dan penderita itu. Makanya itu Ibnu Hajar mengatakan bakhil adalah sifat buruk yang merusak hubungan antar manusia dan menjerumuskan dalam dosa.
Kikir adalah penyakit hati yang menunjukkan lemahnya iman terhadap janji Allah. Kenapa? Karena orang kikir itu dia nggak yakin. Salah satunya Rasul bersabda dalam satu hadis, "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi." Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Rasul? Allah akan senantiasa atau pasti menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya yang dalam keadaan susah dan dalam keadaan menderita. Namun ingat, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Ketika kita menolong orang yang memang orang itu kita tahu patut kita tolong, dan ketika itu kita punya kemampuan untuk menolong dia, kita tidak perlu mensyaratkan di hati kita suatu hari lu harus nolong gua kalau gua lagi susah. Kenapa? Karena sifat itu berarti menolong kita sudah tidak ikhlas. Karena menolong kita bukan karena Allah. Yakinlah apa yang disabdakan oleh Rasul, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong saudaranya, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Begini Pak, ketika orang susah, ketika orang menderita dalam kesulitan, kebetulan kita tahu, kebetulan kita mampu untuk menolong dan mengeluarkan dia dari kesusahan, ya sudah, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, saya berikan pertolongan kepada orang ini. Nggak perlu ada di hati kita sedikit pun kamu suatu saat harus tolong saya kalau lagi susah. Kenapa? Kalau itu yang ada pada diri kita berarti kita sudah nggak ikhlas. Kalau itu yang ada pada diri kita, maaf, banyak orang yang menolong kita, yang kita tolong, justru kadang-kadang tidak ada terima kasihnya. Justru banyak orang yang nolong kita ketika kita kesusahan, justru kadang-kadang orang-orang yang nggak pernah kita tolong, Pak. Siapa yang menggerakkan hati orang itu mau menolong kita? Yaitu Allah. Betul nggak, Pak? Ayo, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam keadaan butuh, banyak orang-orang yang sering kita tolong kadang-kadang padahal dia mampu menolong kita, tapi dia cuek. Gak usah kecewa. Kenapa? Yakinlah, kalau kita menolong seseorang dan kita mampu menolong orang tersebut, dan memang dia sedang kita lihat dan yakin orang itu memang dalam kesusahan, kalau bisa nggak perlu diminta kepada kita untuk menolong dia, nggak perlu. Yakinlah akan apa yang dinyatakan oleh Rasul, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dengan cara apa? Allah akan menggerakkan hati hamba-hambanya untuk menolong kita. Bisa jadi orang yang menolong kita ketika kita susah, bisa jadi orang yang nggak pernah kita kenal. Banyak nggak Pak terjadi gitu, Pak? Bahkan mungkin orang yang nggak pernah kita ketemu, dia cuma dengar info saja. Mungkin boleh jadi orang itu sedikit pun kita tidak pernah menolong dia sebelum ini. Siapa yang menggerakkan hati mereka menolong kita? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah, jangan sampai ya Allah kita terkena penyakit namanya al-bukhlu, pelit, kikir, sehingga tega melihat orang di depan mata kita sengsara dan menderita, padahal kita mampu sedikit banyak untuk menolong dia dan mengeluarkan dia bahkan mungkin dari kesusahan yang sedang dihadapinya. Nah, yang keenam, kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari sifat pengecut, tidak berani berkata benar, tidak berani bersikap. Ada satu kata hikmah yang sering diungkapkan oleh orang-orang tua kita, Pak, sekarang, Pak. Hancurnya satu masyarakat, hancurnya satu negara bukan karena hanya banyaknya orang-orang jahat saja. Ini kata pepatah orang tua kita, Pak. Hancurnya satu masyarakat, hancurnya satu bangsa dan satu negara
bukan karena hanya banyaknya orang-orang yang berbuat jahat pada masyarakat atau bangsa dan negara tersebut, tapi yang gak kalah andil membuat kehancuran satu masyarakat dan bangsa itu, ya, orang-orang baik tapi pengecut, orang-orang baik tapi cuek, gak peduli, tidak berani mengatakan kebenaran, walaupun memang kita tahu qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran itu walaupun bisa jadi akibatnya adalah pahit. Akhirnya orang-orang yang berbuat zalim itu sewenang-wenang dan tidak ada sedikit pun merasa diawasi, dan sedikit pun mereka tidak segan untuk berbuat kejahatan. Kenapa? Karena orang baik pengecut dan tidak punya keberanian untuk mengatakan yang benar, dan tidak berani mengatakan bahwa itu salah. Ini Pak, jadi jangan menganggap kehancuran satu masyarakat, kehancuran satu bangsa, dan kehancuran satu negara cuman akibat banyaknya orang-orang jahat saja. Tidak. Yes, hancurnya bangsa dan negara karena juga banyaknya orang-orang jahat. Ya, coba kita lihat sekarang, Pak. Maaf ya, ini mungkin pernah saya sampaikan di sini. Indonesia ini kan dulu, Pak, ya Allah, bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita, tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman. Sekarang apa yang terjadi kita lihat. Sekarang ini kita lihat. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, oh karena cuaca katanya. Ada terjadi satu musim yang terjadi, ya oke lah. Tapi juga nggak kalah, kehancuran ini diakibatkan perbuatan manusia tadi. Ya dulu juga terjadi kok yang namanya banjir, tapi nggak sehebat ini, Pak. Coba terjadi banjir, sungai yang besar itu dialiri oleh kayu-kayu besar, gelondongan yang gede-gede, Pak. Bagaimana nggak hancur alam ini, Pak? Bagaimana nggak hancur itu rumah dihantam kayu yang seperti itu? Siapa yang melakukan hal itu, Pak? Penebangan liar. Bagaimana air bertahan di atas gunung itu semua udah gundul semua? Apa ini bukan karena perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab? Inilah yang Allah katakan bima kasabat aydin nas. Tapi kenapa mereka sewenang-wenang? Karena kita banyak yang pengecut, tidak berani mengatakan itu salah. Kan ini tuh. Karena itu yang saya katakan tadi, hancurnya satu masyarakat bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tapi juga diamnya orang-orang baik, diamnya dan tidak berani bersikapnya orang-orang yang tidak berbuat kejahatan tadi, sehingga membiarkan kejahatan tadi, sehingga mereka merajalela dan mereka tidak segan sedikit pun melakukan kejahatan itu. Bahkan bisa jadi mereka menikmati kejahatan itu. Kenapa? Karena secara duniawi dan secara materi mereka mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Maka Ibnu Qayyim mengatakan sifat pengecut atau dalam bahasa Arabnya al-jubnu adalah penyakit yang menyiksa hati dan menghinakan manusia, bahkan menghinakan jiwa manusia. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Maka keberanian dalam Islam adalah sifat mulia. Tapi berani bukan nekat. Itu yang paling penting, Pak. Nekat itu nggak pada perhitungan. Ya, berani tapi penuh dengan perhitungan dan terukur kalau kata bahasa sekarangnya. Pengecut membuat seseorang meninggalkan kewajiban akhirnya. Bahkan bukan cuma meninggalkan kewajiban, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa, Pak. Dia tahu kezaliman di depan mata dia. Ya, walaupun memang ulama mengatakan ya dalam satu kitab yaitu Dr. Abdul Karim Zaidan dalam fikih dakwah mengatakan melakukan amar ma'ruf itu tidak sulit. Namanya amar ma'ruf biasanya orang jarang tersinggung. Tapi kalau sudah melakukan nahi mungkar itu banyak orang yang tersinggung, bahkan banyak orang yang akhirnya jadi musuh dan itu punya resiko berat. Makanya itu nahi mungkar itu lebih sulit daripada amar ma'ruf. Nah, nahi mungkar ini akan efektif kalau punya kekuatan.
Kekuatan apa? Kekuatan ekonomi. Kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Kekuatan apa? Kekuatan politik berupa kekuasaan. Makanya itu Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa kalian yang melihat kemungkaran, kezaliman, kesewenang-wenangan di depan mata kalian, rubah. Dengan apa? Dengan tangan kalian, dengan kekuasaan kalian. Kenapa? Orang yang mempunyai kekuasaan, ya cukup dengan tanda tangan selesai, Pak. Kekuasaan apa? Kekuasaan politik. Maka saya bingung, ada orang bilang, sudahlah, di masjid gak usah ngomongin politik, di majelis taklim gak usah ngomongin politik. Hidup kita 24 jam, Pak. Dari kita bangun tidur sampai kita mati itu gak lepas dari apa yang disebut dengan politik kalau kita hidup dalam satu negara. Baik kita sebagai pelaku politik, ataupun mungkin kita sebagai komunitas politik, atau kita korban politik. Maunya yang mana? Ayo, cabai aja ditentukan oleh harga apa, Pak? Harga cabai ditentukan oleh apa? Oleh politik. Kalau orang mengatakan, oh politik itu kotor, maaf, kalau kotor, politik itu pasti kotor, maaf, tutup semua fakultas-fakultas ilmu politik yang ada di Indonesia ini. Sebab kalau politik itu kotor, berarti pasti mengajarkan mahasiswa yang kuliah di fakultas politik itu untuk jadi orang kotor. Politik adalah salah satu sarana ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Nah, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Bagaimana cara merubah dengan tangan? Ya rubah dengan kekuasaan. Raih itu kekuasaan itu. Makin tinggi jabatan seseorang, insya Allah makin lebih efektif dan makin luas pengaruh daripada nahi mungkarnya dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan tangan, kata Rasul, dengan kekuasaan, falyughayyirhu bi lisanihi, dengan lisan, dengan tulisan, ya, dengan kata-kata, rubah dengan kata-kata, buat ya opini-opini yang positif, opini yang positif kepada masyarakat. Tanamkan pemahaman-pemahaman yang benar tentang kehidupan ini kepada masyarakat, dan itu pakai ilmu, dan itu tidak bisa cuman sekedar ngomong, ya kan Pak ya? Oke. Fa'in lam yastati, kata Rasul, kalau nggak bisa dengan ilmu, dengan lisan karena memang tidak berilmu, fabiqalbihi, dengan hatinya. Apa kau dengan hati? Ya minimal hatinya nggak menerima hal itu, minimal dia berdoa kepada Allah, karena dengan kekuasaan nggak punya, dengan harta nggak punya, dengan ilmu nggak punya, ya minimal dia mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan oleh Allah kekuatan dalam menghadapi berbagai macam bencana dan musibah dan kesewenang-wenangan tersebut. Nah, selanjutnya kita mohon kepada Allah dari doa ini. Yang ketujuh adalah min golabatid dain. Jangan kita menjadi manusia yang dililit oleh hutang. Nah, ini kan ada, Pak, segala sesuatu diselesaikan dengan hutang. Kalau sudah dengan hutang kita nggak punya wibawa, Pak. Betul kan, Pak? Nggak bisa berbuat apa-apa. Yang terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita waqahri rijal. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tertekan dan ditekan dan ditindas oleh orang lain, apalagi oleh orang-orang yang benci dan ingin menyengsarakan kita. Jadi kalau kita pahami doa ini dahsyat sekali ini, Pak. Yaitu doa yang minimal mengangkat harkat kita, minimal untuk kita menjadi manusia yang selalu optimis dan tidak ada kata pesimis, minimal membuat kita jangan menjadi manusia yang sedikit-sedikit maaf ikut-ikutan, tidak punya harga diri dan tidak punya prinsip. Nah, inilah pentingnya doa ini. Makanya itu para ulama mengatakan bahwa doa ini adalah doa yang betul-betul membuat kita mudah-mudahan punya harga diri, dan mudah-mudahan
kita ini menjadi manusia-manusia yang kehidupan kita betul-betul baik secara jiwa, mental, harta maupun hubungan sosial sesama kita. Nah, mudah-mudahan mari sama-sama kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang artinya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, minal hammi dari kegelisahan, wal hazan dari kesedihan yang berkepanjangan, wal ajzi dan dari lemah, wal kasal dan malas untuk berbuat kebaikan, wal bukhli dan kikir atau pelit, wal jubni dan sifat pengecut dan tidak ada keberanian untuk menegakkan kebenaran, bahkan berkata benar pun tidak mampu, wa ghalabatid dain, dan kita mohon kepada Allah perlindungan jangan sampai kita menjadi manusia yang dililit oleh hutang, bahkan wa qahrir rijal, jangan sampai kita menjadi manusia yang terjajah, yang dikuasai oleh orang lain, sehingga kita nggak punya harga diri, sehingga kita tidak sama sekali maaf, ya, nggak dianggap. Kalau kata orang kampung, emang enak nggak dianggap, Pak. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan beribadah kepada Allah, sehingga kapanpun dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, kita mati dalam keadaan melakukan amal soleh, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, dan kita terhindar dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.